pagi Ibu dosen. Kelompok kami akan menjelaskan tentang teori makro klasik dan teori konsumsi. Baik, perkenalkan, saya Octavianus Emanuel Bisi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Ekonomi Pembangunan, ingin menjelaskan mengenai pasar barang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar barang. Pasar barang atau pasar komoditas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Keanggotaan dari pasar barang yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Perdagangan di pasar barang. Perdagangan di pasar komoditas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perdagangan fisik yang bersifat efektif dan perdagangan berjangka yang bersifat spekulatif. Berikut fungsi dan manfaat pasar barang. Yang pertama, sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Dan yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. Dan yang ketiga, sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur perdagangan barang. Berikut manfaat dari pasar barang, yaitu yang pertama, bagi penjual itu, pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya. Dan yang kedua, bagi pembeli atau konsumen, pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas terjamin. Yang ketiga, bagi pemerintah, pembentukan pasar barang bagi pemerintah dapat memberikan tambahan devisa. Berikut struktur dari pasar barang. A. Pasar persaingan sempurna. Karakteristiknya seperti di bawah ini, yaitu di pasar terdapat banyak perusahaan atau penjual dan konsumen atau pembeli. Kedua, penjual menjual produk yang homogen. Baik penjual maupun pembeli secara bebas dapat masuk dan keluar pasar. Adanya mobilitas yang sempurna dari sumber daya, dan baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan sempurna. B. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna jika dilihat dari aspek penjual dan pembelinya dapat dikelompokkan menjadi pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau cleaning market atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Jika pada suatu waktu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Pendapat ini dilandasi adanya kepercayaan di kalangan kaum klasik bahwa di dunia nyata ini, yang pertama, berlaku hukum Sei yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksikan selalu ada yang membutuhkannya. Dan yang kedua, harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu dapat dengan mudah merubah atau naik atau turun sesuai dengan daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Ditinjau dari segi kebijakan ekonomi, berarti pemerintah tidak perlu melakukan campur tangan atau intervensi apapun kalau terjadi resesi atau depresi, GDP menurun dan terjadi pengangguran. Kita cukup menunggu saja sampai perekonomian tersebut melakukan proses penyesuaian, dan keadaan keseimbangan pasti akan kembali. Perkenalkan, nama saya Veronica Tesu, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Yang pertama, pengertian pasar uang. Yang kedua, ciri-ciri pasar uang. Yang ketiga, pelaku pasar uang. Yang keempat, contoh pasar uang.
Yang kelima, tujuan pasar uang. Yang berikutnya, kaum klasik memiliki teori pemerintahan akan uang. Baik, nama saya Matius Napoleon Witak. Saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja tidak berbeda dengan pasar barang dan jasa. Bila harga upah dari tenaga kerja fleksibel, maka permintaan dan penawaran tenaga kerja akan selalu seimbang. Tidak mungkin terjadi pengangguran secara sukarela karena setiap orang akan bersedia bekerja dan menerima upah yang berlaku di pasar. Pengangguran hanya akan terjadi bila tenaga kerja sengaja mau menganggur, misalnya karena tidak mau menerima upah yang berlaku atau karena ingin bersenang-senang. Jika pengangguran yang tidak disengaja, tidak mungkin akan terjadi involuntary employment. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena seperti yang diterangkan di atas, semua harga adalah fleksibel. Jadi bila upah turun karena suplai tenaga kerja melimpah, maka harga barang dan jasa yang dibutuhkan juga ikut turun. Karena volume produksi ikut naik disebabkan naiknya jumlah pemakaian faktor produksi yang disebabkan oleh upah buruh yang murah. Perdagangan luar negeri atau pasar luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan atau kesempatan kerja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi. Teori konsumsi yang saya ambil adalah hipotesis pendapatan absolut. Menurut Keynes, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor John Maynard Keynes terkenal juga dengan fungsi konsumsi jangka. Teori konsumsi Keynes dikenal dengan hipotesis pendapatan absolut. Teori konsumsi Keynes didasarkan pada 3 postulat, yaitu berikutnya, rata-rata cenderungan mengonsumsi. Yang berikutnya, bahwa pendapatan adalah merupakan determinan. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh Sebagai tambahan penjelasan, perlu diberikan beberapa catatan mengenai. Yang pertama merupakan variabel real atau nyata, yang kedua merupakan pendapat. Yang berikutnya, konsumsi dan pengeluaran. Hipotesis pendapatan permanen. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Milton Friedman. Ia mengemukakan bahwa konsumsi seseorang pada satu titik waktu tidak hanya ditentukan oleh pendapatan mereka saat ini, tetapi juga ditentukan oleh pendapatan yang diharapkan di tahun-tahun mendatang. Menurut Friedman, pendapatan masyarakat digolongkan menjadi 2, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada saat tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji. Sedangkan pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Pendapatan permanen konsumsi ditentukan oleh 3 aset, yaitu properti, saham obligasi, serta pendidikan dan pengalaman. Saya Octavianus Emmanuel Wisi, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, ingin menjelaskan mengenai teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Teori ini dikemukakan oleh Ando Brumberg dan Modigliani. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian berdasarkan umur seseorang, yaitu yang pertama, seseorang berumur 0 tahun hingga berusia tertentu di mana orang tersebut berkonsumsi tetapi belum mampu menghasilkan pendapatan atau di saving. Yang kedua, seseorang tersebut mengalami saving di mana orang tersebut. Teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup.
Teori ini dikemukakan oleh Ando, Brumberg, dan Modigliani. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian berdasarkan umur seseorang, yaitu yang pertama, seseorang berumur 0 tahun hingga berusia tertentu, di mana orang tersebut berkonsumsi tetapi belum mampu menghasilkan pendapatan di saving. Teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Teori ini dikemukakan oleh Ando, Brumberg, dan Modigliani. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian berdasarkan umur seseorang, yaitu yang pertama, seseorang berumur 0 tahun hingga berusia tertentu, di mana orang tersebut berkonsumsi tetapi belum mampu menghasilkan pendapatan atau di saving. Yang kedua, ia mengalami saving, di mana orang tersebut telah mampu menghasilkan pendapatan sendiri. Dan yang ketiga, orang berada pada usia tua, di mana orang tersebut tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri. Yang berikut, kurva pengeluaran konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Pada bagian 1, yaitu pada umur 0 sampai tingkat, seseorang mengalami di saving ini terjadi karena orang tersebut belum menghasilkan pendapatan, sedangkan ia perlu konsumsi. Pada umur orang tersebut mulai menghasilkan pendapatan akan tetapi hingga umur sebelum masih melakukan di saving karena pengeluaran konsumsi lebih besar dan pendapatan yang dihasilkan. Yang berikut pada bagian 2, yaitu pada umur sampai seseorang mengalami saving. Pada keadaan ini ia sudah menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran konsumsi. Dan pada bagian yang ketiga, yaitu umur orang tersebut kembali melakukan di saving karena pada umur ia tidak sanggup lagi menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup pengeluaran konsumsinya. Untuk membuktikan teori mereka, AMB menggunakan bentuk fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan AW, yang mengatakan bahwa A adalah APC, nilai W adalah formulasi AMB yang merupakan nilai sekarang dari kekayaan. Ada 3 faktor yang membentuk W, yaitu yang pertama nilai sekarang penghasilan dari kekayaan, misalnya bunga sewa, dan yang kedua nilai sekarang penghasilan dari balas jasa kerja seperti upah dan gaji, dan yang ketiga nilai sekarang penghasilan dari upah yang diharapkan terima seumur hidup. Secara spesifik, bentuk persamaan konsumsi yang dikemukakan oleh AMB adalah sebagai berikut. C sama dengan A, yang menyatakan bahwa C sama dengan pengeluaran konsumsi, dan yang A kecil sama dengan MPC, A kapital sama dengan kekayaan, YL sama dengan penghasilan dari kerja, YLE sama dengan penghasilan yang diharapkan seumur hidup sejak tahun ini, dan T adalah sisa umur seseorang dihitung saat ini. Teori konsumsi Kaldor. Sesuai dengan namanya, teori ini dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Nicholas Kaldor. Kaldor adalah salah seorang ahli ekonomi aliran post-Keynes yang memulai modelnya dengan membagi masyarakat ke dalam 2 kelas, yaitu kelas pekerja dan kelas kapitalis. Kelas pekerja mendapat seluruh pendapatan mereka dari tenaga kerja yang disimbolkan QW, sedangkan kelas kapitalis mendapatkan seluruh pendapatannya dari kekayaan atau properti yang disimbolkan Q. Baik, nama saya Matius Napoleon Mitemen Witak. Saya akan menjelaskan tentang teori hipotesis pendapatan relatif. Teori pendapatan relatif. Teori konsumsi LCH dan PIH memberi tekanan tentang pengaruh pendapatan jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya ada sebuah teori yang lebih awal daripada kedua teori tersebut dalam memberi penjelasan tentang pengaruh pendapatan disposibel jangka pendek dan jangka panjang. Teori ini adalah teori pendapatan relatif atau Relative Income Hypothesis, disingkat RIH.
yang dikembangkan oleh James Decembri, kendati pun mengakui pengaruh dominan pendapatan terhadap konsumsi. Teori ini lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Dampak perubahan pendapatan disposibel dalam jangka pendek dan akan berbeda dibandingkan dalam jangka panjang. Perbedaan ini pun dipengaruhi oleh jenis perubahan pendapatan yang dialami. Karena itu, rumah tangga memiliki dua preferensi atau fungsi konsumsi yang disebut fungsi konsumsi jangka panjang dan fungsi konsumsi jangka pendek.